Kanggo semoga jenengan bertambah kawiwitan injih saknipun acara karajinan mohon kepada Allah Subhanahu yang berkabut kekuatane Allah mugi lampahe pembahasan nggih petasan atas tugasan tansah kalis ing video mungkin lagi hal setelah kepokan di tengah skeca pamto kawula dherekaken kanthi sarana basmalah sesarengan Bismillahirrahmanirrahim. Di kanthi program ini kita akan membuka apa pengiran sebagai tansah mengingatkan dapat untuk merayani sawi dapat pengajian tentang pembangunan pengajian pengajian pun atur salusipun kita terakhir menggunakan itu ketua panitia pembangunan pengelolaan jawab dan kita terakhir selama 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang dalam sampai kita mengatakan dulu pindah yang berhormati kepala pengasuh pondok Kitab Wijana Bapak Ustadz Effendi, yang berhormati Bapak RT Sekawan Bapak Santoso, RT Maldiko Bapak Ikolan, RT Mas Tunggal Bapak Arif. Alhamdulillah belum tansah aturaken puji syukur wonten kasanipun Gusti Allah ingkang sampun maringi ngapunten rahmatan dumateng kita saengga wonten ing dalem menika kula panjenengan sami saged pinanggih kesayangan. Ing saklajengipun kula badhe matur terkait dengan kula dipunsepuraken wonten pembangunan Pondok Kitab Wijana ingkang kala wingi sampun dipun sepakati terkait pembangunan pondok injil menika badhe nyuwun bantuan lewat sesepuh RT sedaya lan sak mangke monggo diskundi pendapat-pendapatipun warga RT setempat termasuk RT 04, 03 dan 01 pendapatipun warga monggo mangke dipun aturaken diskundi semangatipun diskundi tanggapanipun awit sedaya tujuanipun pembangunan pondok ingkang tahap ketiga saged kalampahan. Menawi saking kula cekap rumiyin mangke dipun sambet kalian RT diskundi pendapatipun masyarakat terkait ingkang sampun disepakati nyuwun bantuan kagem pembangunan. Menawi ngoten mangke monggo dipun lajengaken saklajengipun nanging diskundi saenipun diskundi laporanipun monggo kita analisa, monggo kita tanggapi sareng-sareng supados amrih lampahipun anggenipun bangun pondok Kitab Wijana. Saking kula cekap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ini yang tansah kawula hormati Bapak Ketua Pembangunan Yayasan Kitab Wijana Pondok Pesantren Sumingan tansah kawula hormati di sedaya para rawuh Pak RT tokoh masyarakat dengan kaitanipun kalian kepengurusan pembangunan yayasan tansah kawula hormati ugi.
ing mriki kula badhe ngaturaken munggah napa dados niat lan tujuanipun pondok pembangunan pondok pesantren punika. Kalau ini kepanggihan wonten dalemipun Bapak Jarno, alhamdulillah Pak Effendi sampun angrawi dikene anggenipun pepanggihan RT 01 saengga Pak Effendi di ngaturaken apa ingkang dados niat lan tujuanipun badhe bangun pondok pesantren menika. Lan ugi saking warga RT 01 ya alhamdulillah sampun makemparaken dana cancahipun sepinten kula nggih dereng makertosi jelas terkaitanipun kalih bendahara kaliyan ibu menika sampun dipun aturaken kalian bendahara pembangunan di Pak Rencana. Terus ingkang mangertosi hasil apa niku infak menika ingkang mangertosi Pak Bendahara. Terus saking RT 01 sampun dipun sukaaken kalian Pak Bendahara, Pak Jarno nggih Pak nggih. Terus menika kathah sekedhipun kula boten saged ngaturaken pramila nyuwun pangapunten sanget awit saking kawontenan kemampuan menika terbatas nggih. Nyuwun pangapunten sanget yang dusun kathah kekirangan, kathah ketentuan menika sampun tiyang sampun alhamdulillah. Alhamdulillah ingkang saged kula aturaken mekaten rumiyin saking kula sekapaken semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 800 kalih dosa. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya ngatur langgung napa nggih? Langgung sekeco. Oh, khusus namung saking RT 9. Enggak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Pondok Pesantren yang hormati Ketua Pembangunan RT 3 yang dihormati Bapak sedaya ingkang rawuh wonten ing menika ingkang hormati. Langkung rumiyin monggo kita tansah menjalankan rasa puji syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ing Gusti Allah. Dino kita kaparingan kenikmatan, kesehatan, keimanan, mugi kenikmatan saged kepanjenengan sareng-sareng menuju ke aula masjid Al-Huda sehingga menika mugi-mugi kita pikantuk hidayah saking panjenengan sehingga saged musyawarah pikantuk mufakat ingkang saya-sayanipun. Amin. Salawat ugi salam ugi katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mugi samangke kita tansah pikantuk syafaat. Saderengipun nyuwun pangapunten kula matur saestu menanggapi menapa ing dados panjenenganipun Bapak Ketua Pembangunan. Jadi ini tanggapan saya saking bapak-bapak, kepala keluarga, ibu-ibu, menika saestu mendukung dalam artian kompak, sangat setuju pilih setiap pertemuan. Menika seragam nggih antara RT 1, RT 3, RT sekawan sami saya pertemuan. Yen ngapunten menawi kirang pas niki mangke saged dipun pasaken. Pertemuan bapak-bapak, ibu-ibu menika pun tarik infak. Leres nggih?
Nah, Iya. menika sampai waktu yang tidak ditentukan. Ngoten nggih. Terus mboten niki? RT 3 nggih. Nggih, Pak. Sementara ini Bilang nggih. sementara ini ngoten. sementara ini. Wis semanten wonten kekecewaan segede kagem kelompok atas kawan pilih penarikan dana secara infak menika dipun mulai minggu kliwon mendatang dan Senin Pahing mendatang. Terus karena benturan kalih nopo wingi niku dana sosial namun salah. Terus menika belum memungut dana tetapi sangat mendukung dan siap untuk selanjutnya. Namun mekaten. Gue pilih pulau matur ngaten saestu kepanggih kekirangan, kepanggih napa kalepatan kula nyuwun pangapunten ingkang akhiripun monggo sareng-sareng kita mendukung wontenipun program menika mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah maringi ridhonipun saged kaleksanan berhasil menapa ingkang kita badhekaken sareng-sareng. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan untuk kegiatan pembangunan pondok pesantren administrasi pun dari Kabupaten Batu Penajam misalnya pun kelompok terakai juga kawasan itu penajam pun beberapa kawasan dikursi mereka tak sama bagian itu pindah ya mereka langsung kita terapkan dilalah mereka pergerakan mengalami bagian alhamdulillah mereka 10 yang mereka kita ke media saja kemudian kita akan akumulatifkan mereka piantun untuk mereka caos jadi kita memberikan satu tembakan satu orang segini oleh satu orang mereka mereka sukarela alhamdulillah mereka ayati mereka berpanggilan mendukung kita langsung untuk panggilan baik sementara sampai saat ini untuk aplikasi 3 mereka handphone melekat konten 524.000 Alhamdulillah. itu insya Allah mereka yang bersama secara berkesinambungan jadi mengambilnya kalau jangan ketakuan besok saya tidak boleh jadi kita bermanfaat ya jangan itu harapan kita mereka dan saya mengatasi atas penting pun mereka ya bersedekah mereka itu sampai kata semacam orang yang tinggi tahun tenan mereka sama ini jelas tampil nopo itu ini mungkin pengetahuan pintar sama kita baik makatan sawetawis laporan mereka saking RT 03 ini menawi mungkin saking tanggapan Pak RT binatang mereka bukan wakil saking waktu masyarakat lain juga beliau untuk menelepon kegiatan kegiatan menggunakan membuka itu mempunyai budaya semuanya seperti kemudian bisa menikah panas mengenai niku sawetawis tanggapan saking Pak RT ini saya pun menurut Pak Wendy selaku pengasuh pondok harus memperhatikan mungkin bermain ketenangan diatur saking rekan-rekan RT semua sudah kita Waalaikumsalam. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Pak Joko Santo selaku Ketua Pembangunan Pondok Pesantren Al Nasional. Yang saya hormati kepada Bapak RT 03, Bapak RT 01 dan juga Bapak RT 04 dan juga hadirin
yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan iman Islam kita, memberikan kesehatan sehingga apa yang kita rencanakan terlaksana dengan baik. Puji syukur alhamdulillah, teriring salawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang mudah-mudahan kelak mendapat syafaatnya. Tadi dari masing-masing RT sudah saya dengar bahwa dalam kemampuan sedekah jariyah memang tidak ada pembatasan atau tidak ada dipatok, artinya seikhlasnya. Namun dengan demikian supaya dari Bapak RT semua bisa memberikan masalah pertimbangan kepada warga masyarakatnya terkait inilah tujuannya, bahwa sedekah jariyah ini bukan untuk siapa-siapa, tapi dalam arahan untuk pembangunan fisik pondok pesantren. Artinya dalam sedekah jariyah itu adalah untuk pribadi kita masing-masing, siapa yang memberi, siapa yang di situ Allah sudah menjanjikan dengan adanya sedekah jariyah, di sanalah kita akan menerima balasan imbalan langsung dari Allah. Tatkala pada sakaratul maut itu kita berjanji dialog langsung, kita itu pada saat akan meninggal sampai di sini kita berjanji dialog langsung sama Allah. Ya Allah, sehatkanlah, hidupkanlah saya kami, jangan dulu dimatikan ya Allah. Saya sungguh mau bersedekah. Kenapa? Itulah manfaatnya sedekah di situ. Jadi sudah menggambarkan bahwa orang belum meninggal pun sudah punya ancang-ancang untuk dihidupkan kembali, disehatkan kembali untuk segera memberikan sedekah jariyah. Itulah kenapa dengan tujuannya kita merangkul semua warga masyarakat melalui ketua RT masing-masing dan tokoh masyarakat seperti kita sini, karena kita ingin bersama-sama bersatu padu mempunyai apa sungai ini, ada apa sungai ini. Salah satu ini gerakan ini kemasjidan. Alhamdulillah sangat luar biasa. Sudah begitu bangun, dibubarkan, langsung diberi keamanan oleh pagar. Kita tidak menutup kemungkinan pembangunan yang kita harus lanjutkan adalah pembangunan mental spiritual atau SDM-nya. Kenapa kita mengarah ke sana? Kalau pembangunan fisik hanya sekedar sarana dan prasarana, yang saya harapkan kepada warga masyarakat melalui ketua RT masing-masing, biar kita bangun SDM supaya mengerti kalau kita membangun apapun, sebesar apapun, sebaik apapun, sebagus apapun, tapi kalau kita tidak mempunyai SDM yang luar biasa, tidak masuk di dalam kategori SDM yang sungguh-sungguh, kita tetap akan punah atau tersia-sia bangunan ini. Oleh karena itu sambil berjalan, ayo kita renungkan bersama, bergabung bersama untuk isi apa yang kita sudah dibangun bulan fix seperti ini. Sangat luar biasa. Karena pada saat itu tidak seperti ini, luar biasa ini sungguh. Warga masyarakatnya mampu di bidang kegiatan apapun, luar biasa. Jadi harapan saya, walaupun hanya sekedar bahasanya sukarela, masing-masing Pak RT memberikan arahan kepada warganya, ya artinya seikhlasnya, tapi itu kan yang harus dibangun segitu, memakan biaya sekian apa, umpamanya lah 1.000, umpamanya nih, ini contoh aja ya 1.000 aja, ikhlas kalau punya itu kan ikhlas. Itu kalimat itu tidak untuk menjadi patokan ajakan itu yang membuat kita gerakan semangat juang, semangat niat, semangat kreasi, bahwa ini kita adalah sunggingan membangun untuk sunggingan buat siapa-siapa. Jadi
Jadi harapan saya tadi sudah dari masing-masing RT mempunyai laporannya, baik dari RT 4 yang rupanya betul sibuk dengan sosial, ya tolong itu segera dialokasikan terkait dengan dari masing-masing RT sudah ada pemasukan bahasanya ya. Ya, tolong digerakkan kembali. Artinya sekali lagi saya tidak sekali-kali untuk menekan atau supaya gini-gini, bukan, tetapi ajakan itu dari diri kita masing-masing sendiri. Kalau diri kita akan maju, insya Allah yang lain akan turut serta. Artinya apa? Contoh deh, kita tadi memerlukan urut, sehingga ada niat, ayo ambil urut, gerakan langsung diurut, langsung datang. Berarti terlaksana realisasi itu pembangunan. Ada seperti itu. Jadi semua itu kegiatan apapun diawali dari diri kita. Ayolah kita berinfak, bersedekah demi masa depan kelak kita nanti. Dari saudara mudah-mudahan dengan pertemuan malam ini Bapak Ketua bisa menganalisa artinya terkait dengan hasil-hasil yang sudah kita sepakati bersama. Ayo kita berjuang bersama, duduk bersama, menyelesaikan cita-cita bersama supaya kita seutuhnya adalah sunggingan, bukan siapa-siapa. Jadi tidak perlu lihat asal-usul ya, tidak perlu melihat asal-usul. Kalau yang kok orang dari gini-gini, nggak usah itu. Insya Allah yakin tidak perlu seperti itu. Kita adalah sunggingan satu. Ayo kita gerakan ini baik dari tingkat Bapak Ibunya, kegiatan-kegiatan yang sudah dibentuk, sudah diprogram oleh pendidikan agama di sini, ayo kita cerahkan kembali, terutama juga penyampaian yang lebih mantap itu dari Bapak Ketua tentunya ya, menyampaikan kepada warganya pada saat ketemu, tidak hanya sekedar mengajak untuk infak dan sedekah, tapi ayo isi tengok kita masjid kita supaya ngerti, supaya memiliki. Nah setelah masjid menengok bangunan pondok itu untuk siapa? Untuk anak cucu kita. Kalau kita mendirikan seperti itu yakin masa depan anak cucu kita sudah ada wadah. Ya kalau pengajar jelas sudah ada wadah yang sangat diperlukan selama ini. Karena apa? Kita terkadang kalau sore masih ngeri lihat anak-anak datang banyak, tetapi karena yaitu belum ada kelas untuk pembelajaran, sehingga anak di sini lari ke sana kemari. Karpet sudah bagus juga pada esok kan anak. Tetapi kalau sudah ada wadah tersendiri dengan terbangunnya itu gedung itu, insya Allah akan tertata dan tersusun. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak RT yang sudah berjuang bersusah payah merekrut warga masyarakatnya untuk bersama-sama berjuang di jalan Allah SWT demi masa depan bangsa, negara, agama kita. Karena tanpa ada dukungan dari semua pihak, kita tidak akan berdiri sendiri. Jelas itu, dalam ayatnya sudah jelas kita harus saling tolong menolong. Kebaikan yang bersifat bertakwa, ajakan yang baik dan benar. Jangan tolong menolong perbuatan mungkar dan maksiat. Itu berarti kita jelas untuk mengajak makruf, mencegah yang mungkar. Itu jelas itu kalimat itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada yang hadir malam ini sudah menyempatkan waktu malam-malam hari. Kita juga tadi harus acara Pak. Jadi jangan ikut ya, apa udah ditengok di luar? Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sebagaimana mestinya kita sebagai seorang muslim. Kita merayakan hari besar Islam, yaitu memperingati lahirnya kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Tadi peringatan Islam Mi'raj melalui istighosah, kemudian bacaan berjanji, sholawat dan lain sebagainya diri oleh tim nada dan sholawat Rifaul Jannah yang sudah terbentuk. Itu semua tentu tanpa dorongan Bapak-Bapak sekalian tidak akan berdiri. Itu tentu tidak ada kesepakatan untuk saling
mendorong kita tidak akan bisa berdiri sendiri. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agar terciptanya sebuah harapan, agar terwujudnya sebuah harapan supaya pondok pesantren Rifaul Jannah yang di wilayah Sumbingan bisa segera terwujud. Karena mendukung berdirinya pondok salah satu dukungan agama Allah juga, yang artinya ketika kita menolong agama Allah di surat Muhammad 7, ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yansurkum wa yusabit agamakum. Kira-kira barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan diangkat derajatnya. Itu salah satu dukungan yang secara batin yang tadi lebih detail disampaikan oleh pengasuh pondok kita, Pak Ustadz Effendi. Itu mungkin kagem bapak-bapak RT lebih menyampaikan lebih detail agar intine kagem sangu sedo sak mangke kan intine ngaten. Ananging nyuwun sewu badhe kula aturaken secara detail Pak Effendi untuk menawi sak mangke atau nantinya misalkan kurang berkenan ataupun kurang tidak sesuai harapan misalkan, akan saya sampaikan detail karena ini menyangkut kepercayaan. Saya pribadi sudah menyampaikan terkait dukungan, apalagi di surah Muhammad tadi intinya ketika kita menolong, ini salah satu menolong agama Allah, kita juga akan diangkat derajatnya. Saya sudah menyampaikan setelah saya ditunjuk, bukan dipilih ya kemarin, ditunjuk untuk menjadi ketua pembangunan, sudah menyampaikan tentang beberapa relasi ke saudara, ke teman yang saya anggap mampu, berbarengan dengan saya diajak atau oleh takmir masjid Bapak Arif untuk mencari atau untuk membantu terkait pembangunan yang sedikit ini, sehingga ada beberapa penyampaian, ada beberapa masukan dari warga masyarakat, tidak hanya di wilayah Sumbingan, juga di luar Sumbingan yang saya anggap mampu dan saya berikan informasi terkait adanya pondok. Adanya pondok di wilayah Sumbingan yang notabene sudah diakui oleh Kementerian Agama Pusat Jakarta. Tetapi nyuwun sewu untuk menawi penyampaian saya nanti kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kenapa ini yang ditanyakan ke saya, yang mau nyumbang maupun yang baru mendengar informasi terkait dengan pembangunan, itu terkait dengan legalitas Mas Fendi. Semua hampir di luar Sumbingan maupun di dalam Sumbingan menyampaikan terkait dengan legalitas terkait pondok, sehingga ketika sudah tahu legalitas, mungkin besar kecilnya saya tidak tahu, tapi itu diminta ke beberapa relasi ataupun informasi terkait dengan teman-teman, instansi, itu saya sampaikan tetap menanyakan legalitas terkait dengan pondok Rifaul Jannah. Nah, yang saya tahu dari panjenengan secara legalitas itu belum diwakafkan, sehingga kalau masjid sudah pasti karena di dalam agraria BPN terkait wakaf sudah terdaftar di semua daftar wakaf di wilayah Gunung Kidul, misalkan Bantul, misalkan masjid mana itu sudah, sehingga ketika sudah legalitasnya legal secara wakaf, sedikit banyak yang saya terima dari informasi teman-teman Jakarta juga lewat Mas Yudi, juga lewat Pak Arif, itu memberikan bantuan, walaupun tidak perlu saya sampaikan berapa bantuan, tapi alhamdulillah mendapat bantuan, sudah saya sampaikan ke Pak Arif karena tahu betul legalitas terkait dengan masjid sudah wakaf, sehingga
ketika nanti, maksud saya ketika nanti ada tuntutan yang menyumbang besar, misalkan 1 juta atau lebih, salah satu contoh di wilayah Bantul ada orang menyumbang sekitar 500 juta sampai 1 miliar. Di dalam proposal menyampaikan beberapa hal terkait kondisi pembangunan dan sebagainya. Nah, setelah memberikan sumbangan, ternyata itu masjid malah legalitasnya belum wakaf, sehingga menjadikan dasar hukum sehingga menjadikan belum ada dasar hukumnya, sehingga yang menyumbang ini melaporkan bahwa kondisi status masjid masih SHM dan dianggap penipuan secara perdata. Itu yang membuat saya sampaikan, nanti mohon tanggapi oleh Mas Pendi. Ketika legalitasnya belum wakaf, ternyata susah untuk meminta bantuan yang lebih besar seperti itu. Ketika hanya mengandalkan keikhlasan di wilayah Sunggingan, mungkin untuk apa yang disampaikan Mas Pendi, untuk membangun yang lebih besar sesuai harapan, kelihatannya saya sih mendukung. Walaupun seperti apa, saya mendukung sampai kapanpun, karena posisi saya juga statusnya KTP di Sunggingan, apalagi pondoknya di Sunggingan. Tetapi banyak teman, banyak relasi yang saya informasikan terkait pondok, apalagi sebuah pondok, walaupun yang notabene di dalam itu akan memberikan sebuah penjelasan pemahaman terkait agama. Tapi kalau pondok sama masjid yang belum legalitas, itu akan sangat dipertanyakan ternyata. Setelah dari sini malam saya ngantor, itu tak share di grup. Ada beberapa teman di organisasi FJR misalkan, itu yang ketuanya Pak Wahyu sama saya dekat, karena bantuannya akan banyak. Tentu saja yang ditanyakan bukan pondok saiki kaya apa tidak, yang dipertanyakan itu status legalitas pondoknya. Itu yang menjadi beban saya, karena ketika itu tidak saya sampaikan legalitasnya, saya dianggap menipu. Itu dianggap menipu karena itu tadi dasar hukumnya ternyata harus wakaf, baru bisa instansi maupun organisasi tertentu bisa memberikan sumbangsih, walaupun tidak sesuai harapan, tetapi sumbangsih itu harus didasari dengan legalitas seperti itu. Nah, Yun Sewu supados, ini pengalaman, bukan masuk, ini pengalaman pribadi saya terkait dengan standar agraria dan BPN. Minimal wakaf kan 1000 meter kalau nggak salah, 1000 meter. Ketika kurang dari 1000 meter boleh 50, 100, 200 itu sangat boleh, tetapi melalui proses yang sangat rumit, ya ahli waris, asal usul, historinya tanah dan sebagainya, ternyata seperti itu. Nah, monggo mangke Mas Pendi memberikan penjelasan, karena ini yang ditanya, bahkan teman-teman Bandung, teman-teman Jakarta sudah saya sampaikan. Saya sebenarnya sudah tahu, tapi ternyata tetap itu yang ditanyakan. Maksud saya, ketika statusnya belum wakaf, saya hanya meminta keikhlasan kepada mereka. Tetapi ada beberapa yang menyanggupi, ada yang beberapa terkait dengan organisasinya, kelompoknya, di instansi dan apa, agar tanggung jawabnya saya misalnya yang menerima itu bisa dipertanggungjawabkan ke yang memberi infak ataupun sedekah. Ternyata seperti itu sampai detik ini. Nah, akhirnya yaitu tadi pengalaman saya ditunjuk oleh bukan ditunjuk, kalau di masjid diajak ke Pak Rujito, kemarin juga Pak Rahino waktu kumpul di sini.
Jadi itu yang saya sampaikan, kalau di masjid seperti ini, di pondok seperti ini. Nah gitu. Nah setiap transferan ke saya, apapun yang disampaikan ke masjid, makanya selalu satu kali transfer, Rp1 transfer saya sampaikan ke Pak Ujib maupun ke Pak Arif. Jadi masuknya bahasanya itu ke masjid. Kalau yang pondok belum, karena menunggu legalitas terkait dengan status pondok itu. Maka dari itu saya tetap mendukung. Kalau mencari bantuan besar, banyak masyarakat, banyak teman relasi saya terkait dengan pondok meminta kejelasan terkait dengan status pondok. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bila kurang berkenan ataupun tidak sesuai harapan, saya bukan bermaksud apa-apa, tapi ini demi keterbukaan dan keberlangsungan pembangunan pondok Miftahul Jannah. Secara pribadi saya sampaikan, saya tetap mendukung walaupun dengan kondisi seperti ini, tetapi saya harus berjuang menyampaikan, memberikan pemahaman agar bisa memberikan infak atau sedekah. Itu akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari pertemuan terkait dengan pondok. Itu dengan adanya pondok itu di bawah naungan Yayasan Miftahul Jannah yang sudah berlegalitasnya jelas, ya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah ada. Nah, terkait dengan legalitas pondok itu permasalahannya wakaf tanah wakaf. Kemarin saya pernah ngurus dari MBC datang sini, itu lagi nego. Jadi ternyata pembuatan sertifikat untuk diwakafkan ini dan kami itu berat. Jadi kita itu harus nih kan beli Mbak Menceng segini bawahnya ya, dibeli segini. Jadi kita bikin 2 sertifikat, Pak. Yang biayain yayasan yang buat sertifikat. Tadi Mbak Minjem nggak tahu menahu karena sudah statusnya sudah bersertifikat kan ya kita. Ya. Jadi kita harus membuat 2 sertifikat. Mintanya berapa? 10 juta. Aku lagi nawar 5 juta. Terkait pondok sudah dari Kementerian Agama langsung datang waktu itu di ACC 7, hanya kita lagi proses ini. Di situ kendalanya. Jadi bahkan pondok itu baik TPQ, madrasah pondok, masjid taklim sebagainya itu kan di bawah naungan yayasan. Jadi kalau hal-hal itu yang menganin yayasan. Anu Pak, jenengan pun sowan Pak Adil ya? Pun sowan Mbah Yai Kayak gini. Serimbi. Oh belum. Itu mungkin malah bisa bantu. Oh gitu. Ya. Pengadilan. 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 Iya. Karena kita tahu sendiri, ini baru banyak di sini kan. Karena beliau kan, paling enggak, petinggi NU Gunung Kidul. Ya. Nah, ini Nah, kita kan sekarang lagi merapat dengan NU, dengan Ceponjong, kan. Kemarin bisa bantu pasti. waktu halah kan kita ketemu semua. Bahkan dari Jepang pada datang, bahkan ketemu saya waktu malamnya itu di rumah Pak Rojak, kita ketemu dari depan. Pada mengenal masih yang berapa tahun yang lalu Pak Mukadib meresmikan itu kan? Iya. Iya, masih susah nih Pak, gimana Pak sertifikat. Jadi ada pengurus dari MLC Mendes punya. Nah, depan ini juga dipertanyakan status tanahnya. Kalau legalitas pondoknya udah ada, udah masuk di Kementerian Agama pada waktu ini masih bendahara ini. Bahkan kita disurvei, kita pendirian pondok nih, kita ada dari pihak sana datang 3 orang. Itu mengecek yang pertama diri kita dari mana, lulusan pondok mana, formanya sampai mana, kitab apa yang akan digelar. Kitabnya kita siap.
oh ya, saya setuju, saya menyetujui berjalan dulu Pak. Saya sudah istilahnya menyetujui dengan adanya kegiatan sini. Silakan jalan. Kalau kita mengeluarkan selembar kertas hanya legalitas itu gampang. Yang penting jalan dulu. Sambil kita ngurus sertifikat untuk tanah. Gitu. Bahkan madrasah ini sebagai madrasah percontohan se-Gunung Kidul. Peringkat 6 dari se-Kabupaten Gunung Kidul di sini tuh. Sebenarnya udah ke itu orang dulu malah ngerti di sini. Nah, cuman di sini sendiri warganya pada saat itu masih apa ya? Pro kontra. Jadi seolah apa seperti apa legal itu. Itu legal itu ada tuh. Dari kementerian ada tuh. Komplit tuh di dalam yang papan di atas itu. Yes, hanya itu memang ya kendalanya. Kita lagi cari ceritanya buat untuk seperti itu. Ini kan mau emang sowan Iya, tahu. Pak Adilan. Mas apa namanya? Pak Adilan. Ini kan kali Pak Adilan. Mun Oh, Pak iya. Adilan. Iya, iya. Ya, karena gini Nyun Sewu Mas Budi, saya sudah ini pribadi karena saya banyak teman banyak Sudah di Kemenang hanya itu legalitas tanah, ya, tinggal tanah. Jadi ya wajar karena memerlukan biaya. Kita udah negosiasi minta 10 juta. Ya Allah. Dengan sowan nanti Pak. Ya, insya Allah ya udah. Insya Masih ada Allah. masukan berarti ya. Iya. Jadi solusi Ya. dan biaya mungkin bisa Mungkin sedikit saya menambahkan dari apa yang disampaikan Mas Edi terkait kebenaran belakang. Yang perlu saya sampaikan, wakaf itu nantinya dari Mbah Mijem atas nama pondok atau atas nama yayasan Pertama yayasan, pengurusannya yayasan. atas nama yayasan. Karena kalau yayasan kan berarti udah pemerintah. Iya, Jadi kalau itu kan diambil alih pemain kita kegiatan, iya, diambil alih. Kalau pemerintah dusun ya, pendidikan. jadi berubah. Berarti nanti wakafnya nanti atas nama Yayasan Dewa Jana Suci. Iya, sebenarnya. Kalau Kemudian yang kedua berkaitan dengan legalitas izin, izin Yayasan izin pondok. Di Kemenkumham memang sudah ada, TPP memang sudah ada, di Kemenkumham di Kementerian Agama Gunung Kidul memang sudah ada. Cuman untuk pondoknya kita belum tahu. Nah itu Sudah dia. belum. Kita lagi nunggu wakaf. Itu dia makanya aku lagi proses. Karena itu sudah Dari proses. Nanti setelah wakaf itu ada, mestinya lebih baik kalau kemudian diusulkan lewat desa masuk di rencana pembangunan jangka gitu. panjang. Makanya kemarin beberapa tahun yang lalu dulu pernah mungkin saya sampaikan, sebenarnya kita mau mendapat caputan untuk pembangunan pondok, tapi kan memang belum ada dulu ya. Belum ada itu kemudian dialihkan ke anu. Nah, mungkin akan seperti itu kalau memang legal-legalnya sudah ada. Iya. Mungkin memang langkah yang harus diambil ya harus mau tidak mau memang harus wakaf. Harus bikin ya. Berarti nanti wakafnya atas namanya Lek Mijen langsung ke yayasan. tidak, Bukan. karena sudah dibeli Mas Fendi. Karena di Kemenkumham kan sudah atas nama Mas Fendi Ya, dasarnya. Dari Jadi, saya ke yayasan. makanya masukan dari beberapa warga yang Mbah Mijem untuk wakaf tidak bisa karena sudah ada izin keluar. Tinggal ngaten kula nyuwun pirsa. Posisi surat hak milik saat ini panjenengan apa Mbah Mijem? Mbah Mijen. Nah, Mbah Mijem Belum nanti kan bertilin kita belum. tetap prosesnya jual beli dulu. iya, Iya. Jual beli Iya, baru kan mau bisa bikin wakaf. makanya dua sertifikat tadi. dua sertifikat Enggak, itu sekarang tadi. ini misalnya ini hanya misalnya Iya. ini opsi ini hanya masukan mungkin bisa Iya. yang terbaik buat kita. Misalnya yang mewakafkan itu Mbah Mijem, Ora iso Mas, wis muncul iki nih Kan tadi. udah beli. Ya sudah muncul yang Departemen Agama dan HAM itu tadi. Makanya mau tidak mau harus lewat sini. Kalau belum diurus di Kementerian Agama Pusat itu masih bisa Mbah Mijem dulu naik, Gunung Kidul naik pusat. Nah itu pusatnya urung nih kene urung. Jadi ini wis ngegasek nih motornya mandek ngono lho. Padahal BPKB ini wis sini Jadi gini no.
si penjual itu ya udah dijual kan saya. Jual. Nah, yang ngurus proses wakaf itu saya. Sudah jual. Atas nama saya diwakafkan ke Iya, yayasan. Memang Kebetulan ini- sudah ada izin yayasannya itu tadi. Nek urung mahal saya. Iya, makanya di situ ya. makanya saya jual. Makanya jual beli itu paling mahal. Itu memang apa ya? Memang karena prosesnya 2 kali ya memang lebih mahal. Tapi kecuali tadinya perkiraan saya kan atas nama Mas Fendi sudah Mas Fendi tinggal wakaf. Iya. Itu belum. Oh, itu prosesnya 2 kali masalahnya. Tapi sudah ada ini yang dari pusat ini Tanahnya tadi. ini, tanah kan masih Mbah Mijem sekarang. Iya, Mbak Mijem. Berarti kan harus dijual dulu. Iya. Kalau yang wakaf Mbah Mijem belum sakit karena sampun nonton izin ini, izin Nggih. yayasan itu. Kalau belum bisa malah mudah. Kalau muda ya. Iya, karena sudah muncul dua sing ini loh maksudnya sing dadine sing Saya prosesnya 3 kali itu. heeh. Iya, itu kan jual beli baru wakaf. Heeh. terus dari pihak itu katanya karena ini Pak nanti kita mengeluarkan sertifikat itu 2, Iya. Bapak Mijem Atas sama nama saya. Mijem. Iya. Iya. Karena Iya, biaya benar, iya. Karena kedel dulu di ahli. Detail. Nah, Dulu itu. nanti satu dijual. Jual kena PPh. Iya. Oh iya. Iya. Kena PPh. BPM anu badan. Nah, itu dari di situ prosesnya. Kalau Mbah Mijem nggak bisa karena sudah terlanjur izinnya keluar. Itu mungkin dulu kedekatan Mas Fendi dengan pusat gitu, jadi tidak melihat dasarnya di sini. Mungkin bisa di pihak dia maksudnya yang di bawah dulu. Nah maka dari itu legalitas itu perlu karena Iya. setelah diwakafkan nanti ada struktural yang bertanggung jawab menerima bantuan itu. Iya, iya. ya saat niki ngeten mawon nggih. Genteng perkiraan kula nggih. Iya. Dana saking masyarakat niku menawi kondisi ngeten ndak mungkin bisa membangun sebesar itu dalam jangka waktu setahun 2 tahun ndak mungkin. Dianggap rata-rata mawon upamine setunggal RT setunggal yuta ngoten lho. Setunggal yuta sebulan kan namung 3 yuta. Dikalikan 24 kan dereng mencukupi niku. Padahal 2 tahun lagi bahan itu sudah pasti naik lah. Saat niki ingkang dipun pikiraken mboten masalah bangun nirin, tapi solusi cari dana yang lebih besar. Itu makanya itu yang kita pikirkan bukan masalah cepat-cepat bangun nih, justru malah cara cari dana itu, atau kalau memang mau mulai memikirkan ya itu dirancang membutuhkan bahan apa aja, itu sudah mulai dirancang, kalau nanti tinggal pelaksanaan. Iya, jadi saya ini ya, memang perlu saya sampaikan agar Iya. legal des neng instansi des neng orang mampu atau perusahaan atau pengusaha jalan Iya satu kan tahun. kemarin sebenarnya kita mau ada kuncuran 2,5. Kados kula nangkap ature Mas Joko kan nggih mungkin sedikit kan dana yang paling besar mungkin yang cari kan istilahnya Mas Joko yang bisa cari dana yang besar, tapi dengan syarat itu tadi kan gitu. Iya. Nanti solusi itu harus kita pikirkan bagaimana secepatnya bisa Betul. melegal itu tadi. Ini gimana? BPN ini? Yang penting Mas Fendi sudah clear masalah harga dulu. Jadi nggak Iya. sia-sia jalannya, nggak sia-sia gitu. Iya. Jadi Mas Iya, Fendi seandainya clear berapa juta kita mengumpulkan dana itu untuk ngetapi itu kan otomatis Ya nggih, maksud kula ngoten. legalitasnya keluar. Barangkali ngoten Nah, ya, mungkin ngoten. insya Allah Mas Joko Betul, bisa betul. cari Iya. dana yang lebih besar gitu. Ini termasuk terkait masjid ini tahun 90 kita wakaf ya, sama kerjasama dengan KKN dari UGM sama saya. Itu baru dari sana terus keluar wakaf itu. Ini masjid ini yang urus saya sama KKN dari Yogyakarta untuk UGM. Nah kita sendiri setelah begitu itu tumpukan sekian mahalnya, jadi aku wis nggak punya duit sih, waduh. Padahal kita berani-berani akan nawar 5 juta aja. Oh bisa Pak, keren, kita harus keluarin Mungkin 10 juta itu dari prosesnya dulu sertifikat sebenarnya jadi ini aku proses 3 kali bener prosesnya. nanti Dan nanti mungkin menanggung pulau kita biaya betul dari Namun Iya. Mudah-mudahan Allah memberi jalan yang
tepat dengan sasaran sehingga apa yang kita niatkan itu terlaksana dengan baik. Semua ini yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Mungkin udah malam, ya, kita perlu istirahat. Sakit ini tadi gimana? Kaget kan ya? Nah, ya nggak terbiasa. Jelas berarti intinya untuk ketua pembangunan menunggu status itu, tapi ini sambil jalan untuk mencari infak yang ikhlas. Kalau infak jalan terus, jalan terus. Cuman untuk pembangunan otomatis kan berarti secara apapun otomatis dipakai apapun ya terserah. Terus ini sementara. Tahunnya kita infak. Cuman gini. Sementara posisi dulu sambil menunggu legalitas dari teman-teman NU. Kalau stempel pondok sudah ada, itu berarti stempel panitia ya? Iya, berarti bikin. pakai panitia. Panitia ada panitianya. Ya, lalu bikin Kamu kalau ambil bikin pakai ya. stempelnya panitia, bukan stempel yayasan. Lalu bikin lah, akun itu nanti kan jelas kebutuhannya. Biar yang Wonosari. enak jalan lah. Kayaknya kita Wonosari. Stempel. Iya, yang Wonosari kasih otomatis kayak belum boleh. Otomatis di panitia bangun ada dulu. Nah, anu Bantalan aja, bantal. Ya, bantalan aja. Ya, bantalan aja. Kadang-kadang ingat dulu bantal sampai kering kayaknya, wah ini orang kambuh gitu. Ada otomatis kan aja. Tidak LP. Baju. Ya. Ya, mungkin untuk pertemuan malam hari ini dirasa cukup. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk kemaslahatan di sumber khususnya umumnya di lingkungan Konjong. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dari Allah. Mungkin untuk pertemuan malam ini tidak cukup. Tidak ada, mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan selepas pertemuan ini pulang menuju rumahnya masing-masing senantiasa mendapatkan keselamatan sampai di tempat tujuan. Dengan duduk sempurna, mari kita tutup dengan baca al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.